Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan memasuki materi peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Tujuan pembelajaran kali ini: satu, menjelaskan makna hubungan internasional. Yang kedua, menjelaskan konsep politik luar negeri, hubungan luar negeri dan politik internasional. Yang ketiga, menjelaskan asas dalam hubungan internasional. Yang keempat, menjelaskan sarana dalam hubungan internasional. Yang kelima, menjelaskan pentingnya hubungan internasional bagi bangsa Indonesia. Salah satu tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satu konsekuensi dari tujuan tersebut adalah bangsa Indonesia harus senantiasa berperan serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Hal tersebut dikarenakan bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia di dunia sehingga sudah seharusnya bangsa Indonesia berada pada barisan terdepan dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Makna hubungan internasional. Hubungan internasional merupakan salah satu jawaban bagi persoalan yang dialami oleh suatu negara. Ketika suatu negara mengalami kekurangan dalam suatu bidang, misalnya kekurangan tenaga ahli untuk membangun negeri ini, maka melalui hubungan internasional, negara tersebut mengatasi persoalan tersebut dengan meminta bantuan dari negara lain. Jadi, apakah hubungan internasional itu? Secara umum, hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Konsep hubungan internasional. Konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan dengan konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Ketiga konsep tersebut sebenarnya memiliki makna yang berbeda satu sama lain, akan tetapi mempunyai persamaan yang cukup mendasar dalam hal ruang lingkupnya yang melampaui batas-batas negara atau lingkup internasional. Nah, untuk memperluas pemahaman kalian, berikut kita akan paparkan mengenai konsep hubungan internasional. Yang pertama ada politik luar negeri. Politik luar negeri ini adalah cara yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan internasional dengan negara lain untuk tercapainya tujuan serta kepentingan nasional negara. Yang kedua, hubungan luar negeri. Hubungan luar negeri ini adalah suatu hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Yang ketiga, politik internasional adalah politik antar negara yang mencangkup kepentingan dan tindakan beberapa negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Selanjutnya, bentuk hubungan internasional. Dalam melakukan hubungan internasional terdapat dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam
Faktor ini muncul karena adanya kekhawatiran akan terancamnya kelangsungan hidup suatu negara, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Yang kedua, ada faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Asas-asas hubungan internasional. Asas-asas hubungan internasional ini merupakan suatu asas yang sangat penting dalam melakukan hubungan internasional. Salah satu asas yang ada dalam hubungan internasional di sini adalah asas persamaan derajat. Asas ini merupakan dasar menjadi kemampuan dari persetujuan dari suatu negara. Nah, adapun asas-asas dalam hubungan internasional sebagai berikut. Yang pertama, melalui resolusi PBB nomor 2625 tahun 1970. Asas-asas ini terdiri dari asas teritorial, di mana asas teritorial ini adalah kekuasaan negara yang didasarkan pada kuasa negara atas daerahnya. Yang kedua, ada asas kebangsaan, kekuasaan yang dilakukan setiap negara kepada seluruh elemen warga negaranya. Yang ketiga, asas kepentingan umum, wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, asas persamaan derajat, harkat, dan martabat negara-negara yang berhubungan dengan negara yang berdaulat. Yang kelima, asas keterbukaan. Dilakukan keterbukaan pada kedua belah pihak. Sarana-sarana hubungan internasional terdiri dari 5 sarana. Yang pertama, adanya diplomasi. Diplomasi ini adalah perundingan atau metode atau cara untuk mengatur atau melaksanakan hubungan luar negeri. Yang kedua, ada negosiasi. Perundingan dua arah dalam menyelesaikan masalah antara negara tanpa melibatkan pihak ketiga. Yang ketiga, lobby, suatu kegiatan politik yang mempengaruhi satu sama lain. Yang keempat, propaganda, suatu upaya yang diatur dengan sistematis dengan tujuan untuk mempengaruhi pola pikir, pendapat, emosi, tindakan suatu kelompok masyarakat dari berbagai aturan. Yang kelima, ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu aspek yang tidak dapat dikesampingkan dan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan suatu negara. Sarana yang berikutnya yaitu kekuatan militer. Kekuatan militer dapat meningkatkan kepercayaan diri suatu negara di dunia internasional. Kekuatan yang kuat dapat dijadikan modal dalam hubungan internasional. Selain itu, bangsa Indonesia hubungan internasional diarahkan untuk hal berikut. Yang pertama, pembentukan suatu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis. Yang kedua, pembentukan suatu masyarakat yang adil dan makmur secara material ataupun spiritual dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, pembentukan suatu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia. Data kerjasama adalah membentuk satu dunia yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju perdamaian dunia yang sempurna. Yang keempat, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Yang kelima, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk membesar kemakmuran rakyat apabila barang-barang itu tidak atau belum dihasilkan sendiri. Yang keenam, meningkatkan perdamaian internasional karena hanya dalam keadaan damai Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk membesar kemakmuran rakyat. Oke, demikian materi yang dapat